Astagfirullahaladzim, untung inget ya, puasa hari pertama ternyata ya. Aduh, gara-gara sahur tadi bangunnya ketelatan. Tapi gimana Bapak, Ibu-ibu mudah-mudahan sahurnya nggak terlalu terlambat ya. Maklumlah hari pertama, hampir aja lupa minum ya. Astagfirullahaladzim, gimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan baik-baik aja. Puasa hari pertamanya gimana? Sejauh ini sih belum ada masalah ya, insya Allah ya. Aduh, ada apa aja nih di koran? Kenapa? Apa? Ini paling enak tidur lagi. Nggak bisa. Kenapa sih? Batal. Aduh, masa gitu aja batal? Nggak Kamu apa-apa kayak mau deh. merkosa aku. Dibatasin. Lo jangan dibatasi, tetep aja naik bantalnya. Batal. Masa itu tergantung Ya, pikiran. soalnya kan kaki aku gini-gini terus takut risih gitu. Pelit. Kamu tuh. Capek nih. Capek kenapa? Iya, nemenin kamu kan tadi bangunnya pagi-pagi banget. Sekarang juga udah masih ngantuk juga. Ya kalau jam segini masih ngantuk juga terus kan nggak usah masaknya udah. Lucky kan mau kesini loh, Bek. Oh iya, Lucky. Belum datang ya Lucky ya? Belum. Aduh, tuh anak tuh kalau misalnya minjem mobil aja suka telat deh. Bilangin dong, Mas. Iya, ya namanya juga gitu mungkin kena macet kali di puncak. Bek, tapi ulu hati aku kok sakit banget ya, Bek ya? Kamu sakit hati? Ulu sama hati? aku? Enggak, emang kamu gak sakit hati. Kenapa? Makan hati kalau sama kamu. Enggak, apa namanya sakit ulu hati. Ulu Kenapa hati? ya? Coba aku periksain. Ntar batal lagi kalau diperiksa. Kamu sih gitu, kamu kan udah berapa kali ngeluh-ngeluh ulu hatinya sakit, nggak pernah diperiksain. Ke dokter aja deh. Aku mandi dulu deh biar segeran dikit, nanti kalau enggak bisa ini. Suami sakit malah ditinggal lagi. Kenapa ya? Waalaikumsalam. Apa kabar Ki? Aduh, baru baik. Ditanyain. Apa kabar? Sorry telat. Nggak apa-apa. Apa kabar Om? Baik. Silakan duduk dulu. Aduh, saya masih pakai piyama nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Becky ya. mana? Becky Namanya ada. juga masih pagi lah. Becky lagi mandi sih tadi. Ini kuncinya, Fer. Ya, terima kasih. Lucky Terima udah. kasih. Loh, Om. Oh iyalah. Pagi, Apa kabar, Ibu. Becky? Apa kabar Om? Pagi, Aduh. Puasa masuk mas. pagi udah rapi nih kelihatannya ya. Lambat ya. Nggak kayak Udah mau pergi ya? Enggak, orang nggak kemana-mana. Ini aku aja masih gini, masih piyama. Iya emang nih Om, nggak kayak suaminya ya Om ya. Suaminya mah gini males-malesan terus. Enak aja, kamu juga tadi baru mandi. Alah. Aduh, aus nih. Ini. Ada minum nggak? Ini hari puasa pertama gimana sih Ki? Gimana sih? Kan lo pada tahu Gitu ya, semua. Mesti gimana? Tuh, tuh Si dimarahin. Papa. Om marahin tuh anaknya Pak, tuh Om. Kenapa kok Papa udah kan tahu aus-aus Lucky aja? tuh punya sakit mah. Kalau misalkan nanti puasa ya tambah kronis dong. Gimana sudah diperiksa. Diperiksa Bahwa dulu, coba mahnya dulu. tuh baik. Hanya mungkin dari pikiran saja. Tapi tadi saya juga sakit-sakit ulu hati, jangan-jangan mah juga lagi. Mas Ferdi juga sakit mah, ya udah Mas nggak puasa juga. Kamu gimana sih? Itu si Lucky sakit mah nggak puasa. Iya. Daripada Lo gimana nanti dari tambah kecil, dari parah. zaman waktu kecil juga udah tiap hari mah katanya. Oh, Oh, gimana enggak. sih? Tapi Papa nggak, kan Om, tahu kan aku Iya. sakit kronis, apa mah Kalau, ini. tapi kalau Betul. mah tuh kalau di Belanda ada dua loh ya Om ya. Magnit sama mahwel. Kalau magnit nggak boleh, mahwel boleh gitu Kalau di katanya. Indonesia ada lagi. Apa? Mah. Oh, Itu sama. itu lain lagi ya Om ya. Aduh. Ya memang itu kan sebetulnya istilah dari bahasa Belanda. Ya, bahwa penyakit mah itu suatu keluhan yang didasarkan oleh kelainan ada yang dari mah. Ya, gitu. Padahal mungkin penyebabnya itu merupakan sebenarnya kumpulan gejala. Mulai dari, kalau lihat Deddy Miswar tuh ya. Mual, muntah, kembung, sendawa, cepat kenyang. Nah ini sebetulnya kumpulan gejala. Nah kumpulan gejala inilah yang diinterpretasi pada awam sebagai keluhan mah. Nggak salah dong kalau Lucky nggak puasa. Ya, Lucky udah pengen tapi penyebabnya bermacam-macam. Bisa memang di dalam mah itu sendiri, di lambung sendiri, bisa di luar lambung. Ya, misalnya paling gampang di luar lambung tuh sakit kuning lah, hepatitis. Itu kan juga menimbulkan rasa mual, muntah, tidak nafsu makan. Nah, kalau yang di lambung tuh bisa memang karena luka, ya, karena radang, lecet. Kalau saya di ulu hati ini mungkin mah juga nggak Om? Nah, karena berkaitan dengan puasa awal, bisa normal, bisa juga abnormal. Ya. Sebab memang pada waktu awal puasa memang masih
terdapat ketidakseimbangan Iya. antara biasanya makan pagi Iya. ya lebih Ferdi Apalagi makanya nasi goreng dua porsi Oh, ya. bener. Sehingga Aduh, sampai memang suka tekor Tubuh- duit belanja. tubuh itu sudah menyiapkan asam lambung yang cukup untuk 2 piring nasi goreng. Iya, Nah iya, sekarang iya. kosong, perih. Nah Iya. itu suatu hal keluhan di ulu hati yang masih bisa normal. Tapi kalau Gitu. ini berlangsung lama, ya, misalnya berminggu-minggu atau bersifat hilang timbul, tentu kita harus cari penyebab. Nah kalau lu Nah, yang nah periksa papa itu. itu kemarin, Nah, Oh, kalau lu kayak kalau gimana sih gitu- papanya ahli gini papa ya. juga? abisnya kalau Ya. apa telat makan dikit kan Sebab langsung ini- sakit kan, iya. gimana dong? Jadi bahaya. Mendingan nggak usah Sebab ini puasa. bukan anak papa, anak mamah gitu. Anak Anak mama ya. mama nih. Manja dari kecil Iya, emang kurang nih, Beb. Oh. Heeh. Jadi itu kita sudah lihat ya bahwa setelah kita lihat Lucky sudah berminggu-minggu hilang timbul, ya kita lakukan pemeriksaan. Tentu yang pemeriksaan paling umum tentu kita lihat darahnya, kemudian kita melakukan pemeriksaan apakah ada liver atau tidak. Tapi yang paling menentukan kita melihat dengan pemeriksaan endoskopi, Oh, Nah. itu yang diperiksa ke dalam kan Om? ya, obok-obok. Oh, Nah, dari sini Om. Ampun. Nah, jadi jangan menggambarkan sedemikian seramnya. Oh. Kalau Ntar ada sudah yang mau. dilakoni, Nggak ada enggak masalah. saja. biasa saja. Ya, jadi di dasar kita akan melakukan anestesi lokal, kalau perlu ditidurkan. Dengan endoskopi itu kita bisa melihat ke dalam langsung. Nah, di situ kita bisa lihat kelainannya. Apakah memang ada radang, ada luka, ada polip. Nah, kebetulan Lucky ini normal. Oh, Ya, ternyata nah. normal tuh, Ki. Iya, Orang papanya loh. ahli penyakit dalam gini. Jadi loh. yang- Jadi Lucky Jadi kalau sebenarnya puasa nggak apa-apa. Jadi Nggak masih apa-apa. puasa nggak? Terus kalau misalkan kerasa lapar-lapar gitu, Ya, Itu tentu. emang nggak makan, emang lapar gimana sih? Ya tentu kan memang dominasi penyakit mah yang lambungnya normal itu adalah merupakan Apa ya, Om? 80% dari populasi penyakit mah secara umum. Oh. Ya. Oh. Nah jadi kelompok inilah yang sebetulnya pada waktu puasa karena memang dasarnya merupakan penyebabnya ketidakseimbangan antar emosional, konflik dan sebagainya. Dengan puasa itu ada suatu seperti self confidence gitu ya, rasa Oh, percaya yang diri. kurang Ya, gitu. Dia- Kayaknya nggak bakalan dia kuat dalam gitu. situasi ibadah yang taat, maka terjadi perbaikan dari segi emosionalnya. Kalau saya boleh tanya Om satu aja, tapi kalau orang mempunyai penyakit mah bisa nggak dia berpuasa atau apa yang sebaiknya dilakukan supaya dia bisa berpuasa gitu? Ya, tentu dengan para penyebabnya. Hmm. Dokter secara medikal bisa menentukan apakah seseorang Bisa menderita atau mah tidak. bisa atau tidak. Ya. Contoh yang paling gampang adalah kalau misalnya luka di lambung, lebih-lebih pernah ada komplikasi berdarah, Oh. tentu kita menganjurkan ya, kepada pasien untuk sebaiknya tidak berpuasa atau menunda atau membayar kembali. Tapi kalau pada populasi kita lihat bahwa mahnya normal, tidak ada Bisa, ya. risiko, maka kita mengizinkan. Oh, Ya. bisa. Lucky, pasti Tadi dia kan habis jemput. ini. Pasti dia udah pengen es alpukat ini. Udah Enggak, taruh di kulkasnya Oh, udah kayak dia yang nih ada buat laguan mau. Ya. Gak sopan lu, bapaknya lagi ngomong Udah, simpen dulu, Bentar simpen ya Om dulu. ya. Ntar kita ngobrol lagi loh Om. Indonesia Barat hanya di RCTI. Aku ganti baju dulu deh ya Om ya. Ya, Sebentar ya Ki. Ganti baju. Emang udah mandi? Mandi Oh. sebentar. Aku lupa loh ini ngenalin Om Darmika nih kepada Bapak dan Ibu di rumah. Ini Om Darmika, omnya Ferdi, Lucky sepupunya Ferdi. Om Darmika ini adalah ahli penyakit dalam dan ahli pencernaan ya Om ya. Apa kalau itu bahasa kerennya Om gastroenterologi. gastroenterologi. Ya itu dia lo pasti jago lo ngomong ini ya. Babelu gitu. Oh pantesan gitu ya Om Darmika ngerti banget soal mah-mah gini. Nah mungkin Bapak Ibu yang di rumah punya masalah juga karena ini apa? Lucky aja. Oh mau buka Lucky aja. telepon? Dong. Coba. Om ini anaknya suka macam-macam aja nih Om. Nah,
para pemirsa. Bapak bagi- Ibu. Oh Bapak Ibu, iya selamat pagi. Heeh. Kalau misalkan mau tanya-tanya tentang sekitar penyakit mah. Sama bapak saya. Sama papiku ini yang ganteng ini baru pulang dari Lokakarya, Om Darmika. Cel. Langsung aja hubungin ke rumah Becky dan Ferdi ini, nomor teleponnya adalah berapa Kok sih? betul kan nggak tahu kan so tahu 0800 182 1248 bebas pulsa. Nah itu yang Lucky mau ngomong tadi. Hebat Bener. nggak sih rumah kita nih bebas pulsa. Nah tuh langsung loh Om. Langsung. Ya halo selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya siapa ini? Dari Samanta, Samantha. Iya. Samantha di mana? di Pondok Indah. Aduh Samantha bagus banget namanya Oh, ya. iya. Oke pertanyaannya apa Samantha silakan sama Om saya ini. Iya sama Pak Darmika. Ini pola makan yang baik dan benar untuk penderita MAH itu seperti apa sih? Itu yang untuk hari-hari biasa, yang nggak bulan puasa dan sama bulan puasa ya bagaimana juga? Oke Samantha mengalami sakit mah? Iya. Oh oke. Ya udah kalau gitu. Gimana tuh Om apa pola makan yang benar kalau nggak bulan puasa sama bulan puasa untuk penderita sakit mah? Ya, pada prinsipnya sebetulnya sih pola makan penderita MAH pada waktu bulan puasa dan bukan bulan puasa pada dasarnya sama secara prinsipil. Oh. Bahwa dia harus teratur, kemudian dengan pola diet yang tidak merangsang, tidak pedas, tidak asam, ya. Saya kira merangsang Sehingga yang lain. oh iya lain puasa Ini pedasnya. iya ya, orang ya. nanya oh, tidak Ya. pedas gitu-gitu ya. Ya Nah, betul. terus? Jadi sebetulnya pada prinsipnya tidak berbeda mutlak. Heeh. Ya hanya mungkin karena dia mempunyai waktu makan yang berbeda, maka toleransi dari penderita MAH pada waktu puasa kadang-kadang memang agak berbeda dengan orang yang biasa. Tapi dalam pola diet maupun regulasi sama dengan. Terus Pak kalau misalkan kalau puasa kan takut lemes gitu ya. Pas sahur itu makan pola makan jadi wah banyakin aja deh gitu. Kebanyakan kayak gitu, terus pas bukanya juga banyakin aja habis lemes kan gitu takut apa-apa tuh gimana Pak? Sebetulnya sih kita tidak perlu sampai demikian. Iya ya. Ya, bahwa Malah nanti sakit perut seperti unta minum gitu ya untuk 1 bulan. Ya. Untuk manusia tidak dapat diterapkan demikiannya karena memang pada pola puasa kalau diterapkan dengan pola makan yang baik ya dengan total kalori yang cukup untuk 1 hari dibagi rata antara waktu persis buka, setelah maghrib, setelah tarawih, ya mulai sahur, maka itu mulai cukup untuk kebutuhan 1 hari. Ya, jadi nggak perlu nabung banyak-banyak gitu. Iya. Berpunuk depan. Ya. Oh. Ya. Nah,